Sesaat lagi Anda akan mendengarkan dialog publik yang dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan dan Radio Dimensi Baru 93 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun senang sekali pada kesempatan hari ini saya Julfikar kembali menemani Anda dalam program acara Dialog Publik bersama Radio DBFM 93.0. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena telah hadir narasumber dari Jakarta tepatnya. Namun sebagai pembuka dalam menghantarkan acara Dialog Publik DBFM 93.0 bahwa pada tanggal 10 November 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mulai mendeklarasikan hak asasi manusia universal. Deklarasi yang dilaksanakan di Paris, Prancis ini mendefinisikan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada semua manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya. Selain itu, juga termasuk hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan banyak lagi. Setiap orang berhak atas hak-hak ini tanpa diskriminasi dari siapapun. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dibentuk. Komnas HAM adalah lembaga negara yang menangani berbagai hal terkait penegakan HAM di Indonesia, termasuk adalah pelayanan publik dalam pengaduan pelanggaran HAM. Lalu, apa dan bagaimana tugas, fungsi, dan kewenangan Komnas HAM? Apa saja yang termasuk dalam HAM dan apa saja bentuk pelanggaran HAM? Serta bagaimana prosedur pengaduan kepada Komnas HAM? Untuk membahas topik kita kali ini, yaitu membangun jejaring pengaduan Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, telah hadir di studio di BFM 93.0 Wakil Ketua Bidang Internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Hairansah. Ya, selamat pagi Bapak Hairansah. Selamat pagi. Ya, senang sekali, sebuah kebanggaan bahwa pada hari ini kami dikunjungi langsung oleh Bapak dari pusat berkunjung ke Radio DBFM. Sama-sama. Ya. Sobat DB juga dapat berpartisipasi, nanti bertanya, komentar, dan opini di line telepon 0811 79000930 serta di WhatsApp, Facebook, dan Instagram DBFM. Baik, sebagai salam jumpa dari kami, Pak Hairansah, kita nikmati dahulu sebuah lagu pilihan kami berikut ini. Selamat mendengarkan. Masih bersama saya Julfikar dan masih bersama Bapak Hairansah, Wakil Ketua Bidang Internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Langsung ke pertanyaan ya Pak. Untuk membuka pertanyaan kita pada hari ini, banyak orang belum tahu Pak tentang hak asasi manusia. Nah, apa sih Pak yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu sendiri? Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat dari normatifnya tentu ya, bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri setiap orang, siapapun dia, latar belakang apapun dia, yang kemudian hak-hak itu tadilah yang kemudian bisa digunakan atau dipenuhi oleh negara untuk bisa terlaksana gitu. Jadi di satu sisi hak itu ada melekat pada setiap orang, tapi ada kewajiban yang melekat pada negara untuk memenuhinya sebenarnya. Nah, kalau secara umum sebenarnya apapun yang terjadi di setiap orang dilahirkan sebenarnya itu sudah melekat hak-hak itu sendiri. Jadi sejak dia dilahirkan sudah ada hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang dengan latar belakang apapun dia. Secara umum sebenarnya seperti itu. Seperti itu Pak ya. Nah, kalau bicara tentang kewajiban Pak, ada hak pasti ada kewajiban ya Pak ya. Kalau hak asasi manusia itu ya hak kita untuk kebebasan. Nah, kalau kewajiban kita sebagai warga negara tentunya Pak ya. Ya, jadi sebenarnya kalau dalam konteks asasi manusia memang kewajiban untuk pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan itu memang ada pada negara sebenarnya. Pada setiap individu tentu sekali lagi ada hak mereka yang melekat, tapi ada hak orang lain juga yang melekat. Disitulah kemudian ada porsi untuk saling menghormati. Jadi sebenarnya ketika bicara antar masyarakat
antar individu, posisinya adalah saling menghormati hak yang dimaksud gitu. Tapi kewajiban untuk pemenuhannya, untuk perlindungannya itu ada pada negara dalam hal ini sesuai pasal 28D ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu menjadi semacam kewajiban konstitusional dari negara untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya. Jadi kewajiban itu ada di negara Untuk pemenuhannya. untuk pemenuhan hak asasi manusia warga sendiri. Baik Pak, kembali ke pertanyaan Pak. Jadi ada beberapa poin Pak terkait masalah diskriminasi. Diskriminasi itu sendiri adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok golongan. Kemudian apa sih Pak kriteria bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri Pak? Ya sebenarnya kalau kita lihat spesifik ya soal anti diskriminasi itu di Undang-Undang 40 tahun 2008 memang Komnas HAM memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan kebijakan yang ada di daerah berkait dengan pelaksanaan anti diskriminasi ras dan etnis. Nah, pada sisi lain sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang 39 tahun 99 sebagai landasan dari keberadaan Komnas HAM, itu fungsi Komnas HAM adalah yang pertama mengembangkan kondisi yang kondusif tentang hak asasi manusia, yang kedua meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Nah, kalau kita lihat soal pelanggaran itu tentu kaitannya dengan bahwa apabila terjadi gitu ya, sudah ada sebuah kasus yang disebut di dalam undang-undang itu memenuhi unsur apa yang disebutkan di dalamnya. Artinya baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang kemudian berdampak terhadap hak asasi setiap orang yang diatur dalam undang-undang. Nah, dalam Undang-Undang 40 ini memang spesifik soal diskriminasi ras dan etnis. Jadi sebenarnya dia memberikan karena di Indonesia misalkan spesifik, bahkan di seluruh dunia keragaman budaya dan latar belakang etnis dan bangsa itu memang ada gitu. Nah, sehingga tidak boleh orang didiskriminasi karena ada latar belakang sukunya atau bangsanya gitu atau agamanya dan seterusnya. Jadi semua orang harus diperlakukan sama, non diskriminasi dalam setiap kebijakan terutama atau kemudian dalam setiap tindakan negara dalam melakukan fungsinya sebagai sebuah negara. Demikian juga publik masyarakat, misalkan dia harus saling menghormati terhadap masing-masing latar belakang budaya, suku atau ras ataupun agama yang dianutnya masing-masing. Jadi ada kebebasan untuk berekspresi dalam konteks kebebasan beragama, tapi di sisi lain juga dia harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi yang dilatar belakangi oleh ras atau etnis atau kemudian juga agama itu sendiri. Iya. Jadi untuk pengertian dari diskriminasi itu sendiri adalah pembatasan Pak ya. Disekat-sekat itu yang tidak boleh. Tidak boleh ada. Itulah fungsi pemerintah atau negara untuk melindungi warga negaranya dalam hak asasi manusia tersebut. Baik Sobat DB, masih bersama kami dalam dialog publik di BFM 93.0 dan Anda masih bisa berpartisipasi di line telepon 081179000930. Mungkin Anda ingin bertanya tentang bagaimana cara apabila Anda terlibat masalah untuk pengaduannya ke Komnas HAM. Nah, itu nanti akan kita bahas selanjutnya Pak ya. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Dan setahun berikutnya di tahun 1994 terbentuklah Komnas HAM RI. Atau sebelum kita tahu waktu itu kan banyak isu-isu terkait tentang HAM ya Pak ya. Betul. Seperti di Lampung Pak, khususnya Talangsari, Papua, Aceh dan lain sebagainya. Apakah karena alasan itu Pak Komnas HAM itu dibentuk Pak? Sebenarnya bukan spesifik soal itu ya, tapi lebih kalau kita tahu bahwa tahun 93 itu ketika Komnas HAM dibentuk melalui Kepres 50 itu kan di bawah kekuasaan Orde Baru sebenarnya yang secara penilaian banyak pihak pada saat itu dianggap sebuah kekuasaan yang sangat otoritarian gitu ya, mutlak gitu ya. Kebenaran itu mutlak hanya milik
negara atau pemerintah dan cenderung memang militeristik misalkan. Tapi sebenarnya yang melatar belakangi pembentukan itu sendiri adalah ketika 1 minggu sebelum konferensi HAM di Jenewa kalau tidak salah, yang kemudian Indonesia sebagai negara pihak yang selama ini menjadi anggota PBB, tentu salah satu instrumen apakah sebuah hak asasi manusia itu diimplementasi atau tidak dalam sebuah negara adalah adanya lembaga hak asasi manusia itu sendiri yang independen. Nah, sehingga memang ini secara politik memberikan gaung bagi pemerintah Indonesia sendiri di dunia internasional. Sebenarnya itu kaitannya dengan itu. Jadi lebih kepada bagaimana menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia memang menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan melaksanakannya, terutama dengan dibentuknya lembaga hak asasi manusia. Dalam hal ini salah satu instrumen internasional itu menyangkut kelembagaannya. Nah, tapi bahwa kemudian dia bekerja dalam kerangka untuk mengawasi tugas-tugas negara dalam pemenuhan hak asasi manusia, itulah yang kemudian menjadi fungsi-fungsi yang dijalankan. Kemudian bahwa ada peristiwa-peristiwa yang kemudian dilakukan pemantauan dan penyelidikan, itu adalah bagian dari konsekuensi adanya lembaga hak asasi manusia yang mandiri tadi. Nah, makanya kemudian pasca reformasi Undang-Undang 39 tahun 99 ditetapkan kembali sebagai landasan hukum, supaya landasan hukum yang dibuat sebelumnya melalui Kepres itu menjadi lebih kuat dengan adanya undang-undang gitu. Jadi kalau Kepres itu dianggap masih belum cukup kuat. Yang kedua, sebenarnya kalau presiden yang membentuk, dikhawatirkan independensi atau kemandirian lembaga itu juga dianggap masih bermasalah misalkan, sehingga undang-undang itu menjadi pilihan berikutnya. Walaupun menurut Pak Hasan Wirayuda, mantan Menteri Luar Negeri, sebenarnya kemandirian itu tidak hanya ditentukan oleh undang-undang atau bukan, tapi tentu bagaimana integritas para komisioner atau anggota Komnas HAM pada saat itu, yang kita tahu salah satunya misalkan ada Pak Ali Said, kemudian Pak Baharudin Lopa, dan banyak lagi tokoh-tokoh nasional yang menjadi anggota Komnas pada saat Komnas generasi pertama itu dibentuk. Nah, ternyata memang mereka mampu menunjukkan kinerjanya yang sangat bagus dan kemudian dipercaya oleh masyarakat berkaitan dengan soal asasi manusia di Indonesia. Jadi bukan karena terkait kasus Talang Sari, Papua, Aceh dan lainnya Pak ya, tapi memang itu adalah dampak lain. Ya, ada kewajiban negara untuk membentuk kelembagaan hak asasi manusia itu, karena itu bagian dari pemenuhan perlindungan hak asasi manusia sebuah negara itu. Lembaga setara kementerian berarti berafiliasi dengan kementerian apa Pak kalau di Komnas HAM RI? Jadi kalau di dalam Undang-Undang 39 konstruksinya bahwa kita itu lembaga negara mandiri sifatnya. Jadi tidak ada afiliasi atau dalam konteks di bawah kementerian lain gitu. Jadi dia, karena begini, yang paling mendasari itu adalah yang melaksanakan kewajiban hak asasi manusia tadi, pemenuhan dan perlindungannya itu adalah negara. Nah, karena itu negara, maka lembaga negara yang dimaksud untuk melakukan pengawasan harus memiliki kemandirian. Jadi tidak menjadi bagian pemerintah gitu. Walaupun sekali lagi anggaran dan seterusnya itu tentu tetap dari negara yang disebut dengan APBN misalnya sumber pembiayaannya. Tapi dalam bersikap dan bertindak kita tidak di dalam tekanan atau di bawah arahan pemerintah gitu. Karena yang diawasi adalah kewajiban pemerintah dalam perlindungan penegakan HAM tadi gitu. Oke. Jadi Komnas HAM itu sendiri adalah independen Pak ya, tidak ada lembaga mandiri siapapun dan apapun. Oke, baik Pak, kita lanjut Pak. Kita semua tahu Pak, di era reformasi ini di mana kebebasan berekspresi itu lebih renggang. Apa peran dan fungsi Komnas HAM tentang masalah rentan saat ini Pak, tentang masalah kebebasan berekspresi, apa saja yang telah ditanganinya Pak? Ya, sebenarnya kan menyampaikan pendapat. Jadi kalau dalam konsep hak asasi manusia itu ada yang disebut dengan non-derogable right. Jadi ada hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Itu salah satunya memang hak hidup misalkan. Yang kedua adalah hak menyampaikan pendapat. Nah, dalam konteks menyampaikan pendapat itu menjadi penting dilindungi karena itu bagian dari fungsi kontrol warga negara terhadap negara gitu. Jadi memastikan supaya apa yang dilakukan oleh negara
itu ada proses check and balances oleh masyarakat, oleh publik, termasuk oleh DPR kalau kita bicara institusi pengawasan secara kelembagaan misalkan. Nah, sehingga ketika bicara soal kebebasan berpendapat ini tentu sekali lagi dalam konteks asasi manusia harus dipastikan dia terlindungi dan bisa dilaksanakan. Nah, memang kemudian dalam implementasi tentu ada norma-norma hukum lain yang mengatur. Jadi tidak hanya di Undang-Undang 39/99 tentang hak asasi manusia, tapi ada undang-undang lain yang mengatur dan berkaitan dengan cara-cara untuk menyampaikannya. Nah, cara-cara untuk menyampaikan itulah yang disebut dengan proses prosedural yang kemudian tentu diharapkan pengaturan itu tidak mengurangi daripada haknya sendiri. Jadi hak dasarnya itu sendiri tidak boleh terkurangi akibat pengaturan itu. Tapi pengaturan itu lebih kepada menjaga apa yang disebut dengan ketertiban umum dan ketertiban sosial serta tertib hukum gitu ya. Jadi misalkan dalam konteks penyampaian pendapat, setiap warga negara harus memberitahukan ke pihak kepolisian dalam kerangka untuk memberi pengamanan gitu. Jadi untuk melindungi dia menyampaikan pendapatnya sendiri. Jadi yang disampaikan itu dalam bentuk surat pemberitahuan, bukan surat permohonan izin menyampaikan pendapat. Kalau izin itu berarti ada pihak yang boleh bisa diizinkan, bisa tidak. Tapi posisinya ini adalah pemberitahuan. Nah, dari pemberitahuan itulah petugas keamanan menurunkan pihak personilnya dalam rangka memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat ketika proses penyampaian pendapat itu dilakukan. Nah, belakangan juga muncul soal undang-undang tentang transaksi elektronik misalkan, karena memang sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi. Nah, pada sisi tertentu adalah bahwa yang disebut dengan penyampaian pendapat dan kebebasan menyampaikan pendapat itu tentu di dalam koridor yang positif ya, dalam koridor yang positif untuk menyampaikan informasi dan kemudian juga menyampaikan kritik, saran dan seterusnya, baik itu kepada negara dalam hal ini maupun kepada pihak-pihak lain. Nah, tentu dalam koridor yang itulah yang bisa ditoleransi sebagai sebuah kebebasan. Tapi sisi lain ternyata dalam perkembangannya kan ada tindakan-tindakan yang kemudian menimbulkan efek negatif dalam proses pengembangan sistem informasi yang ada sekarang, yang sifatnya sangat terbuka dan sangat cepat misalkan, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam rangka membatasi ruang negatifnya gitu. Jadi bukan membatasi ruang positifnya, tapi ruang negatif dari kebebasan itu sendiri. Ya, karena dampak dari adanya media sosial ini Pak ya, semakin betul. banyak orang mengekspresikan pendapat dia. Ternyata ada beberapa pihak juga yang tidak suka mungkin Pak ya. Karena itu menjadi masalah juga untuk orang yang menyampaikan ekspresinya tanpa ada aturan yang sudah diatur dalam undang-undang tadi Pak ya. Oke. Karena kita banyak lihat kasus Pak ya, masalah terlalu bebas menyampaikan ekspresi akhirnya berakhir di pengadilan. Ya. Itu yang dihindari ya Pak ya. Betul. Oke Pak, bicara tentang hak asasi manusia Pak, kembali ke masalah HAM, pelanggaran itu bisa menyangkut pemerintah, masyarakat, bahkan birokrat. Sementara akses pengaduan masih sangat sempit. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan. Kemudian terpikir oleh Komnas HAM membangun jejaring pengaduan. Seperti apa Pak penjelasannya Pak? Silakan Pak. Iya, pertama memang Komnas HAM sendiri walaupun sekarang sudah berusia 25 tahun ya, tapi untuk kantor perwakilan memang terbatas, kita hanya di 6 daerah. Ada di Papua, ada di Aceh, kemudian ada Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Kalimantan Barat. Itu yang kemudian menyebabkan kita tentu secara daya jangkau sangat terbatas. Gitu. Nah, pengembangan jejaring ini kaitannya adalah mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah yang bisa menjadi paling tidak kerjasama dengan kita memiliki pemahaman yang sama soal penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, diharapkan dengan jejaring itu sendiri, karena selama ini misalkan kawan-kawan jejaring ini bekerja juga melakukan pendampingan terhadap masyarakat, ada juga melakukan penyuluhan hukum misalkan. Nah, itu dalam perspektif asasi manusia adalah bagian-bagian penting dari baik itu promosi maupun penegakan hak asasi manusia. Nah, ketika mereka melakukan proses pendampingan itu, maka ada kasus-kasus yang berdimensi hak asasi manusia yang diadukan ke Komnas HAM. Nah, ketika ingin diadukan tentu
masyarakat atau publik harus memahami tata cara pengaduan atau kemudian juga substansi pengaduannya seperti apa yang menyangkut hak asasi manusia. Karena sebenarnya dalam Undang-Undang 39 tahun 99, Komnas HAM itu dibatasi berdasarkan pasal 91 bahwa pengaduan hak asasi manusia itu bisa diteruskan atau kemudian bisa dihentikan kalau kemudian kasus-kasus itu memiliki dimensi-dimensi tertentu misalkan. Nah, bagaimana kemudian untuk mengetahuinya? Tentu harus ada pihak, dalam hal ini lembaga-lembaga tadi, untuk bisa memberikan informasi, edukasi kepada publik, kepada masyarakat dalam cara merumuskan pengaduan dan kemudian juga substansi pengaduannya. Jadi seperti itu sebenarnya pengembangan jejaring itu sendiri bertujuan untuk itu. Untuk penentuan ini kan hanya 6 lokasi Pak ya, Betul. seluruh provinsi di Indonesia ya. Itu berdasarkan pertimbangan apa Pak? Hanya 6 lokasi. Untuk kantor perwakilan Iya, itu untuk memang kantor perwakilan. dibentuk dilatar belakangi oleh Tingginya kasus-kasus yang terjadi di hak asasi daerah manusia. berkaitan dengan kasus tertentu. Jadi misalkan Aceh itu ada operasi militer Iya. dulu ya. Papua itu memang pengaduan pelanggaran HAM beratnya cukup banyak. Yang kemudian kalau kita tahu Kalimantan Barat itu ada kasus kerusuhan etnis pada saat itu. Sulawesi Tengah juga begitu. Nah, Maluku juga begitu, ada konflik agama pada saat itu. Nah, hanya memang Sumatera Barat yang agak spesifik berbeda dengan 5 kantor perwakilan lain misalkan. Jadi sebenarnya itu didasarkan pada latar belakang seperti itu. Walaupun di Undang-Undang 39 tahun 99 sebenarnya memberikan kewenangan bagi Komnas untuk dapat membentuk kantor perwakilan. Nah, kata dapat itu tentu sifatnya kan opsional. Jadi tergantung dari kondisi, termasuk apakah kemudian kebutuhan itu memang sudah sangat mendesak atau kemudian ikut sertakan juga dengan pertimbangan keuangan negara misalkan dalam konteks pembentukannya. Walaupun sekarang kita sedang menyusun roadmap tentang pembentukan kantor perwakilan, kalau dimungkinkan untuk ke depan itu tentu ada daerah-daerah yang terutama daerah terluar seperti Nusa Tenggara Timur misalkan yang berbatasan dengan negara lain dan seterusnya, itu juga cukup banyak soal human trafficking di sana misalkan. Nah, tentu itu juga bisa jadi pertimbangan untuk dibuka kantor baru misalkan di sana. Tentu sekali lagi ini dalam rangka menjangkau daerah-daerah terluar di Indonesia. Nah, tapi sementara ini kami mendorong adanya jejaring tadi dalam rangka membantu itu. Jadi dengan istilahnya saling berkontribusi di antara lembaga-lembaga yang ada di daerah. Jadi dengan membangun jejaring pengaduan ini melibatkan banyak unsur Pak ya, dari lembaga swadaya masyarakat, dari mitra-mitra, Iya. teman-teman wartawan mungkin. Betul, ya. ya. Oke, baik Pak, mungkin kita jeda dulu. Kita mendengarkan satu lagu dulu sebagai break di acara kita.